Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-muallif lil kitab Kaifa Takunu Ghaniyan lil Habib Muhammad bin Ali bin Umar al-Adrus nafanallahu bi ulumi fid dharain amin Allahumma. Ini kitab kecil, dengarkan, ini kitab kecil tapi mempunyai manfaat luar biasa. Karena ini kitab artinya adalah Kaifa Takunu Ghaniyan, bagaimana supaya kamu menjadi miliarder, bagaimana kamu menjadi jutawan, bagaimana kamu menjadi kaya raya dunia akhirat. Mau apa mau? Ini kitab resepnya agar menjadi orang yang kaya dunia akhirat. Yang pertama adalah mafatihur rizki wa asbabul ghina. Ini adalah kunci-kuncinya rizki dan pintu-pintunya kekayaan. Yang pertama adalah at-taqwa wal istiqamah. Yang pertama, hadirin dengarkan, agar supaya kita menjadi orang yang kaya, rezekinya mudah, yang pertama kuncinya harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di dalam takwa. Istiqomah di dalam yang dinamakan takwa itu adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Yang dinamakan takwa itu adalah mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu. Al-Quran mengatakan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Jadi masalah-masalah rezeki akan diberikan jalan keluar, tidak mampet, tidak buntu, tidak tertutup. Allah akan memberikan jalan keluar asal kuncinya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan jalan rezeki baginya min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Jadi rezekinya orang yang bertakwa itu seperti ini. Kalau rezekinya orang yang kamu pokoknya asal 1 bulan berapa kamu rezekinya? 1 juta, 1 juta saja. Tapi kalau rezekinya orang yang bertakwa, jalannya macam-macam. Tidak hanya 1 jalur, jalan yang tidak disangka-sangka. Maka kalau kamu ingin rezekinya lancar, jadilah orang yang bertakwa, istiqomah dalam ketakwaan. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kuncinya orang yang kaya itu asyukru. Hakikatus syukri, hakikatnya orang yang bersyukur itu antadhura fi qalbikal farah billah, yaitu kamu menampakkan bahagia kepada Allah, wa bi ni'mati, dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, wala ta'sihi, dan tidak maksiat kamu kepada Allah, wa taksura fi minal hamdillah, dan kamu memperbanyak ucapan alhamdulillah bil lisan wal jinan, dengan hati dengan lisan. Jadi sering mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sering kita alhamdulillahi ala kulli halin wa ni'matin. Alhamdulillah atas setiap keadaan dan setiap kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan gampang stres. Nikmatnya Allah betapa luar biasanya, sangat banyak. Jadi kita perlu bersyukur. Kalau orang bersyukur akan ditambah. Tapi kalau kita ini sudah marah-marah terus, kita tidak pandai bersyukur terhadap nikmat Allah, yang ada justru semakin buntu. Al-Quran berfirman, Allah berfirman, la in syakartum, jika kamu pandai bersyukur, maka aku akan tambahi nikmat kamu, akan aku tambahi nikmat-nikmat yang lain daripada nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu. Jadi kuncinya kedua adalah bersyukur. Yang ketiga, di dalam keterangan kitab ini Al-Quran. Jadi kuncinya rezeki itu adalah dengan Al-Quran.
min mafatihir rizki qiraatul Qur'anil Karim wal iksaru minhu. Daripada pintu-pintunya rezeki itu adalah suka lazim istiqomah membaca Al-Qur'an wal iksar minhu. Wa fil hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Al-Qur'an ghina. Al-Qur'an itu adalah kekayaan. La faqra ba'dahu wa la ghina dunahu. Tidak ada kefakiran kalau orang itu sudah memegang Al-Qur'an. Wala ghina dunahu, dan tidak ada kekayaan selain orang yang ahli Al-Qur'an. Maka oleh karena itu jangan malas-malas. Kalian sudah belajar Al-Qur'an, istiqomah mengamalkan Al-Qur'an. Wa min hadis Anas radhiyallahu anhu anal bait alladhi yuqra'u fil Qur'an yaksuru khairuh. Dari keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya rumah kalau di situ sering dibacakan Al-Qur'an maka akan yaksuru khairuh, akan semakin banyak kebaikan-kebaikannya di ahli rumah itu. Wal bait alladzi la yuqra fil Qur'an yakillu khairuh. Begitu juga rumah yang tidak sering untuk membaca Al-Qur'an di rumah itu, maka akan semakin sedikit kebaikan-kebaikan dalam rumah itu. Rumah-rumah kalian sekarang ini rajin didengarkan Al-Qur'an atau apa? Rumah-rumah kalian sekarang ini rajin didengarkan, diperdengarkan ngaji Al-Qur'an atau main game? Rumah-rumah kalian sekarang ini sering dibuka Al-Qur'an atau dibuka HP? Naudzubillah summa naudzubillah summa naudzu. Masya Allah. Di antaranya lagi adalah surat Waqiah. Dalam keterangan kitab ini ini salah satu Al-Qur'an yang perlu kita lazimi, perlu kita istiqomai, perlu kita wadhifai adalah surat Waqiah. Yaqul sami'tu an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qara'a suratal Waqiah kulla lailatin lam tusibbu faqah abadan. Barang siapa yang rajin setiap malam membaca surat Waqiah, maka dirinya tidak akan mendapatkan musibah fakir sama sekali abadan selamalah. Jadi kalau bisa setiap malam membaca Waqiah. Paham apa paham? Sami itu Rasul. Kalau ini sami itu ini diriwayatkan. Sami itu Rasulullah. Ini an Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, "Man qara'a suratal Waqiah kulla lailatin lan tusif faqad abadan." Ini sama dengan yang tadi ya. Riwayat ini adalah karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang rajin membaca Waqiah setiap malam, maka tidak akan mendapatkan musibah orang itu fakir selama-lamanya. An Anas radhiyallahu anhu an Rasulullah qala suratul Waqiah suratul ghina. Surat Waqiah itu adalah surat untuk kekayaan. Faqra'uha wa'allimu auladakum. Maka bacalah surat Waqiah ini dan ajarkanlah kepada anak-anak kalian semuanya. Wa anhu, dan daripada sahabat Anas radhiyallahu anhu, allimu nisaakum, ajarilah istri-istri perempuan-perempuan kalian semua suratan Waqiah. Fa innaha suratul ghina, karena sesungguhnya Waqiah ini adalah surat untuk mendapatkan kekayaan. Tapi ada doanya, kalau bisa ada doanya di sini, ada terangkan doanya ya. Doanya boleh nanti dicatat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sun wujuhana bil yasar wala tuhinna bil iktar fanastarziqu talibi rizqaka wa nasta'tifa syirara khalqika wa nastaghila bihamdim min man a'tana wa nuqtala bidhammin man mana'ana wa anta min wara'i dzalika kullih ahlul ata wal ata'i wal man'i. Allahumma kama sunta wujuhana 'anis sujud illa laka fasunna 'anil hajati illa ilaika bijudika wa fadlika wa karamika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bi fadlika amman siwaka wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Ini doanya setelah membaca surat Waqiah.
Yang kedua adalah surat apa ini? Surat Thaha. Yang kedua adalah surat Thaha. Man wadafa ala qiraatiha 'inda tulu'il fajri kulla yawmin aqalla ma yura min barakatiha an yadkhulu 'alaihi fi dzalikal yawm rizqun jadid lam yakun lahu ilahin tasyuku wa taqdi hawaijahu fi dzalikal yawm. Barang siapa melazimkan, merajinkan ketika munculnya fajar. Perhatikan, berarti ini munculnya fajar sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh, barang siapa melazimkan membaca surat Thaha ketika munculnya fajar, maka tidak kullu yaumin aqall ma yura min barakatiha. Yang apa ini? Aqall lah yang lebih sedikit mayura min barakatih, yang lebih sedikit daripada keberkahannya, annahu yadkhulu alaihi, yaitu orang itu akan mendapatkan keberkahan rezeki jadid, rezeki baru yang tidak rezeki yang lain-lain, rezeki-rezeki yang baru, lam yakun lahu tasyuku, yang tidak ada baginya apa itu yang mencelakakan, rezeki-rezeki baru. Kalau rezeki kemarin katakanlah kita mendapatkan rezeki dari jalur ini, ada jalur-jalur lain yang mendapatkan kita rezeki, yaitu kalau kita membaca surat Thaha. Dan kemudian salah satu istimewanya adalah kalau orang baca surat Thaha ketika fajar, dikabulkan hajat-hajatnya. Kalau dia punya hajat-hajat dikabulkan oleh Allah di hari itu. Watalinul qulub, dan dijadikan hatinya lembut, hatinya tidak kasar, hatinya tidak keras. Wa yunsaru 'alal ada, dan dirinya ditolong daripada musuh-musuhnya. Orang-orang yang memusuh-musuhi ditolong dirinya dari mereka. Wala minal fadli ma la yusa, dan bagi surat Thaha ini dari keutamaan-keutamaan yang tidak terhitung banyaknya. Walamma nuzilat qalat, malaikat ketika turun saja malaikat mengatakan, maka beruntunglah bagi seseorang yang diturunkan ini ayat. Kata malaikat-malaikat itu, beruntunglah bagi seseorang, maka kemudian ini diturunkan untuk Rasulullah dan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca surat apa? Surat Thaha. Yang kedua, yang ketiga, ini adalah surat untuk supaya kita kaya ini. Untuk kita ini teori apa ini, prakteknya, doanya, konsepnya agar kita menjadi orang yang kaya, yaitu membaca surat Ikhlas. Minal aswa al-qawiyah, daripada sebab-sebab yang sangat kuat, li jalbir rizki, daripada menarik rizki. Fa'an Jarir bin Abdullah, diriwayatkan daripada Jarir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad indama yadkhulu manzilahu nafatil faqra an ahli dzalikal manzil. Kalau seseorang keluar masuk rumah, asal masuk rumah itu baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kamu sekarang di pondok, asal masuk kamar, masuk pondok, baca Al-Ikhlas 1 kali. Baca Al-Ikhlas 1, maka orang yang menempati rumah itu akan dihilangkan dari fakir, dari kefakiran. Fakirnya akan dimusnahkan oleh Allah, dihilangkan oleh Allah kalau kita asal masuk rumah membaca Al-Ikhlas. Masya Allah. Ini diriwayatkan ini. Wa an Sahal bin Sa'ad qala ja'a rajulun ila Nabi fasakailal faqr wa dhiqil ma'isah. Ada seseorang, ada sahabat Rasulullah matur kepada Rasulullah, Rasulullah, saya ini ditimpa musibah fakir ya Rasulullah, dan sesusahnya untuk mencari penghidupan. Hati-hati, masalah kehidupan ini juga penting, ma'isyah atau rizki ini juga penting. Paham apa paham? Apalagi kalau kamu nanti sudah berumah tangga susah kalau kamu tidak punya ma'isyah, kehidupan yang bisa menopang hidup kamu. Kamu punya istri, punya anak, anaknya butuh sekolah, anaknya butuh pendidikan, kadang-kadang tidak kuat. Sampai-sampai sekarang yang menjadi korban, yang dikorbankan itu adalah kemudian orang-orang takut punya anak gara-gara nanti tidak bisa menyekolahkan. Kebanyakan sekarang itu banyak, kenapa anaknya kok 1 saja, kok 2 saja, aduh nanti gimana, takut kalau nanti tidak bisa menyekolahkan, tidak takut kita tidak bisa melanjutkan pendidikannya anak-anak. Inilah ketakutannya. Jadi yang menjadi korban adalah keluarganya sendiri, takut punya
Ya Allah, rizki itu kalau harus pinter, semut itu kan harus sekolah. Semut itu sekolah apa enggak? Bisa makan apa tidak? Kurang tawakalnya sama Allah. Punya anak itu tidak usah banyak, cukup dua. Maksudnya dua jenis laki perempuan, jumlahnya bebas. Jumlahnya yang penting dua itu dua makanya kalau semua anaknya 3 laki-laki semua, berarti baru 1, ya apa tidak? 3 tapi laki-laki semua, baru 1 jenis, paham ya? Tapi yang penting tidak hanya masalah pendidik anaknya saja, orang tuanya harus senang ngaji, anaknya disuruh ngaji. Punya anak banyak, yang 1 tidak sholat, yang 1 mabuk, yang 1 di bandar judi. Kalau begitu ruwet semuanya. 3-tiganya punya anak yang seperti itu, menjerumuskan orang tua masuk neraka semua. Na'udzubillah summa na'udzu. Makanya diantaranya untuk menghindari supaya tidak fakir, kalau masuk rumah baca Al-Ikhlas. Di dalam riwayat yang lain, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau idza dakhalta manzilaka fasallim. Kalau kamu masuk rumah, ini lengkapnya. Kalau kamu masuk rumah, kalau yang tadi kan ada salam. Kalau kamu masuk rumah, maka ucapkan assalamualaikum. Masuk rumah itu salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada orangnya. Ya, kemudian baca bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus kan wa illam yakun fihi ahad, kalau tidak ada orang, ke rumahnya kosong, maka fasallim alayya, maka ucapkanlah salam untuk diri saya. Berarti salam kepada Nabi Muhammad, baru setelah itu membaca Al-Ikhlas ya. Assalamualaikum ya Rasulullah, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fa fa'ala rajul, maka orang tadi, sahabat tadi melakukan apa yang diwasiatkan Rasulullah. Fa'adarrallahu alaihi rizq, maka Allah melancarkan rezekinya bagi seseorang tadi yang dikasih amalan Rasulullah. Hatta fadha ala jiranihi wa qarabati, sehingga melober rezekinya, melober di tetangga-tetangganya, kerabat-kerabatnya. Masya Allah, kalau bisa itu seperti itu. Kita ini rezekinya lober, bisa mencukupi, bisa membantu tetangga, bisa membantu kerabat-kerabat kita. Punya keponakan yatim, punya keponakan kurang mampu, bantu. Punya tetangga, bantu. Kalau bisa punya rezeki, niatkan seperti itu. Jangan jadi orang yang punya rezeki medit, ya, medit, masya Allah. Itu orang repot kalau ketemu orang medit itu, ya. Di dalam keterangan hadis yang lain, man qara'a surata qul huwallahu ahad hina yadkhulul manzilahu nafatil faqr an ahli dzalikal manzil wal jiran. Ini bahkan kalau orang asal masuk rumahnya kok baca Al-Ikhlas, maka akan dihilangkan fakir di rumahnya dan tetangga-tetangganya. Jadi tetangga-tetangganya jadi ikut kaya. Amin Allahumma. Barokahnya orang kalau masuk rumah baca Al-Ikhlas, tetangga-tetangganya ikut jadi kaya, ikut rezekinya lancar. Berkah orang yang seperti itu, yang rajin baca Al-Ikhlas kalau masuk rumah. Dan diantara istimewanya, kalau bisa kita punya rajin membaca Al-Ikhlas. Keistimewanya dalam keterangan hadis, man qara qul huwallahu ahad khamsina marrah, barang siapa orang itu rajin baca Al-Ikhlas setiap sehari 50 kali. Kalau kita punya rajinnya setiap sehari semalam baca Al-Ikhlas 50 kali, kalau dia punya dosa-dosa 50 tahun, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita umurnya belum 50, maka kalian diampuni, orang-orang tua kalian, tetangga-tetangga kalian yang sudah meninggal diampuni oleh Allah. Barokah kita berzikir Al-Ikhlas, rajin baca Al-Ikhlas 50 kali. Di antaranya untuk rizki daripada surat Al-Quran, suwaru minal Quran, dari beberapa surat dari Al-Quran. Suratul Hijr, barang siapa menulis, nanti kalau bisa di rumah tulis sendiri surat Al-Hijr, tulis yang bagus Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Hijr lengkap. Kemudian surat Al-Hijr tadi setelah ditulis digantung.
kasih minyak, digantung di rumah. Digantung di rumah. Wa 'allaqaha 'alaihi yaksuru rizquhu wa bai'uhu wa yuhibbun nas biidznillah. Orang yang mau menggantung surat Al-Hijr seperti itu kasih minyak, maka rezekinya akan mengalir, orang-orang mencintai dirinya, orang-orang senang pada dirinya. Ya, orang-orang senang pada dirinya kalau dia punya jualan di situ, jualannya menjadi lancar, jualannya menjadi barokah. Ini adalah yang ditulis surat Al-Hijr. Tulis di rumah kalian supaya kamu kalau punya dagangan, sekarang karena tidak punya ruko, online-nya dagangan online-nya lancar. Amin Allahumma. Ya, lancar. Tapi kalau sudah lancar jangan terus ninggalin sholat. Begitu lancar tidak sholat subuh, ruwet itu masalahnya. Sholat itu yang paling utama itu sholat subuh. Ya, kalau sholat subuhnya teratur, hidupnya teratur. Amin Allahumma. Kalau sholat subuhnya enggak teratur, ya hidupnya kurang. Masya Allah. Sholat subuh, sholat qobliyah subuh. Berikutnya lagi adalah Suratul Adiyah. Maka Nabi wajaul yadain, barang siapa punya sakit kedua tangan atau di dalam hatinya kabit itu limpa, maka kemudian dia menulis di dalam inain jadid, di piring atau semacam nampan yang baru yang belum dipakai, kayak bekas-bekas kalian itu, cari yang baru, cuci bersih, ditulis surat Adiyat itu, kemudian dihapus dengan air. Bima'il mator, airnya air hujan. Waja'ala fi qalilan minas sukar, dan kemudian ditaruh di situ daripada gula. Dan kemudian diminum selama 3 hari. Maka orang yang minum selama 3 hari ini disembuhkan dari penyakit-penyakitnya, dan juga daripada waman qara'a fi dikin diki aisin, dan barang siapa juga dibacakan di situ ketika orang yang susah dalam mencari rezekinya, maka razaqallahu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan memberikan jalan yang dari tidak disangka-sangka. Ini surat Adiyat. Di dalam keterangan kitab ini, kaifa takunu ghaniyan, bagaimana kamu menjadi orang kaya, bagaimana kamu bisa menjadi orang kaya. Masya Allah. Suratul Qari'ah, surat Al-Qari'ah. Man wa min khasana qari'ah yasqulu mizanu, barang siapa yang membaca surat Al-Qari'ah maka akan memberatkan timbangan amalnya. Wakada, begitu juga kalau dibacakan orang yang muksir, orang yang kerepotan, maka orang itu akan didatangi rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan-jalan yang tidak disangka. Suratul Muzammil, surat Muzammil. Fi kitabi Bughiyah al-Muhtaz, di dalam keterangan kitab Bughiyah al-Muhtaz, man arada, dengarkan baik-baik, dalam keterangan kitab Bughiyah al-Muhtaz, barang siapa ingin bertemu, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam mimpi, fal yaqra'ha ihda wa arba'ina, maka bacalah 41 kali, fayarahu al-battata, maka orang itu akan bermimpi bertemu dengan Rasulullah al-battata, dengan pasti. Amin Allahumma. Wa man admana qira'ata wassa'allahu alaihi rizqi, barang siapa merajinkan membaca surat Muzammil, maka Allah akan meluaskan baginya rizki. Suratul Qadr, surat Al-Qadr, barang siapa membaca surat Al-Qadr, qara'a amamal hajat, barang siapa ketika punya hajat membaca surat Al-Qadr, maka orang itu raja'a masruran biqadaya, maka orang itu akan dibahagiakan dengan dikabulkan hajat-hajatnya. Barang siapa membaca surat Al-Qadr li ila fi Quraisyin, inna anzalu fi lailatul qadr, setelah sholat fardu 1 kali saja, sarafallahu anhu al-humuma wal ahzan, Allah akan menghilangkan baginya susah dan gelisahnya, dan juga stres-stresnya. Wa yurasu al-barakah fil bait, dan menyebabkan keberkahan di rumahnya, keberkahan di rumahnya. Suratul Quraisy, surat Al-Quraisy, barang siapa membaca li ila fi Quraisyin ini, zalahamuh, maka dihilangkan kesusahannya dan kesedihannya, dan ketakutannya. Jadi kalau kamu ada rasa takut, was-was, wah ini bagaimana, baca surat Al-Quraisy, li ila fi Quraisyin, hilang semuanya. Kamu takut, wah nanti gimana, kita akan dicelakai orang, kita mau baca surat Al-Quraisy yang banyak,
Maka kita ini di pondok pesantren ini, alhamdulillah kita kalau pagi semoga saja kalian rajin. Yang dibaca Fatihah 7 kali, li'ilah berapa? Li'ilah berapa? 21 kali, ditutup dengan hizba. Semoga kita semua diamankan oleh Allah dari segala macam. Amin Allahumma amin. Jadi ini diantara hikmahnya, pokoknya kalau susah-susah baca li'ilah, aman ya, aman. Wow. Dan begitu juga li'ilah, kalau kamu mau makan, wah ini makanan saya ini beracun apa tidak ini bahaya apa tidak, baca li'ilah, aman. Baca li'ilah dulu baru makan, aman. Allahumma amin. Baca li'ilah dulu supaya negatif-negatifnya hilang ya, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diamankan daripada fakir. Orang yang baca li'ilah diamankan dari wa kufiya sarral asrar wa kaidim, dan dicukupkan, dijaga dari berbagai bahaya dan tipu dayanya. Suratul Yasin. Surat Yasin. Nah, ini safale Yasin 5 qiraatlah. Orang yang baca Yasin itu tergantung niatnya orang yang membaca, ya. Ingin aman, ingin barokah, ingin rezekinya lancar, baca Yasin. Oh Yasin qalbul Quran, Yasin itu adalah hatinya Al-Quran. Fala tadak qiraatuha, jangan kau tinggalkan walaupun 1 kali. Kullu yaumin biniatil ghinal qalbi ghairi, dengan niat, perhatikan, kalau membaca Yasin itu niatnya supaya hatinya tambah beri kekayaan. Al-ghina itu ghina nafas. Kekayaan itu ada di dalam hati. Kalau orang hatinya tidak kaya, sekalipun punya mobil 10, punya istana 10, kalau hatinya selalu kemerungsung, hatinya selalu tidak terima, tidak syukur, ya tidak akan kaya-kaya. Kekayaan itu dimulai dari alhamdulillah, alhamdulillah. Kekayaan itu dimulai, maka baca Yasin yang pertama adalah supaya dianugerahkan hatinya kaya, ya. Minal ghinal qalb wa ghairi. Wa qiraatuha, dan membaca Yasin 41 dalam satu majlis itu mujarrab liqada'il hajah, mujarrab dikabulkan hajat-hajatnya. Saya ini ada kiai yang mengajarkan kepada kami gitu. Jadi kepingin ketemu Nabi, baca Yasin 41 kali satu majlis. Katanya beliau, kalau kamu tidak ditemui Nabi, paling tidak akan ditemui wali-walinya, Allah Subhanahu wa taala, ya. Para sunan-sunan, wali-wali akan menemui kamu. Kalau kamu punya hajat penting, baca Yasin 41. Tapi hajatnya yang baik, jangan hajat yang tidak baik. Hajatnya yang baik menurut agama. Paham apa paham? Begitu juga kalau orang rajin membaca surat Tabarak wal Muzammil wal Lail wa alam nasrah wa khuduril masjid qabla al-adhan, hadir menghadiri tempat sholat sebelum adzan. Perhatikan, ini supaya lancar rezekinya sebelum adzan, atau pokoknya yang penting suka jamaah di masjid, ya, itu adalah lancar rezekinya. Watarku kalamid dunya ba'dal witr, dan meninggalkan bicara masalah dunia setelah sholat witir malam. Itu kalau jangan gunakan untuk bicara-bicara yang lain, jangan main Facebook, jangan main apa, gunakan zikir, Fadzalika sababul ghina. Itu semua adalah sebab-sebab kekayaan yang sebab dirinya diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu. Ini ada keterangan lagi di sini, ada nanti pada pertemuan yang akan datang tentang bagaimana supaya kita dianugerahkan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Adanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.